Oke, halo. Pertemuan kali ini kita akan bahas topik yang mungkin di dalam buku tidak dijelaskan secara rinci, yaitu eh, formula untuk menghitung jarak titik ke persamaan garis lurus. Jadi misalkan saya gambar sebuah garis gini. Terus titik. Nah, jarak antara garis ini, anggaplah ini persamaannya, hmm, oke, anggap ini titik A, B, terus persamaannya di sini L, persamaan garis ini PX, oh, PX ditambah QY ditambah R sama dengan 0, R ini konstanta. Nah, jarak antara titik ini ke garis ini adalah suatu garis. Satu garis gini. Di mana garis ini dan garis jarak ini menjadi jaraknya dan garis persamaan ini membentuk suatu sudut 90 derajat atau saling tegak lurus. Jadi definisi jarak, misalkan jarak titik ke persamaan suatu garis atau titik ke garis itu adalah garis terpendek yang menghubungkan titik tersebut ke garis terpendek yang dari titik tersebut ke garis lurus tersebut. Karena kalau kita menghitung jarak kan bisa saja kita hitung kayak gini atau kayak gini. Nah, ada banyak. Tapi yang dirasakan jarak di sini adalah jarak terpendek, garis terpendek nih. Oke. Nah, sekarang kita akan hitung berapa jaraknya ini. Oke, pertama kita misalkan di sini ini sebagai x absen. Ini absen, titik di sini. Kita akan hitung berapa jarak titik ini. Atau tidak lain sama dengan jarak dari titik eh, A ke B. Dengan B itu titik X absen, Y absen. Nah, sekarang kita akan hitung. Jadi logikanya pertama kita harus cari tahu dulu berapa koordinat dari X absen, Y absen. Karena kalau kita sudah tahu, kita bisa hitung dengan cara AB kuadrat itu sama dengan uh, B kurang Y absen. Selisihnya itu dikuadratkan dikurang uh, A kurang Y X absen. A dikurang X absen. Oke, pangkat 2. Dan pertanyaannya sekarang, kita tidak tahu berapa X absen Y absen. Nah, untuk mencari tahu, eh ide pertama mungkin kita harus cari dulu berapa koordinatnya ini. Uh, untuk mencari koordinat ini kita pakai garis ini. Jadi kita cari dulu berapa persamaan garisnya ini. Nah, persamaan garisnya itu kita bisa hitung dengan cara mencari gradiennya pertama. Gradien dari garis ini. Nah, gradien dari garis ini tidak lain itu sama dengan uh, lihat ini kan saling tegak lurus. Kita bisa hitung dulu gradien ini. Gradien garis ini. Persamaan garis yang kita ketahui. Nah, gradiennya itu caranya uh, kita rubah jadi begini. Y sama dengan min Px kurang R. Jadi Y sama dengan min PQ X kurang RQ. Nah, lain sama gradiennya itu min P per Q. Ini gradiennya. Gradien garis ini min P per Q. Gradien itu
kemiringan. Nah, sekarang gradien dari garis ini, M2. Kita sebut M2. Nah, karena dia tegak lurus, M1 kita kali dengan M2, itu tidak lain sama dengan min P per Q dikali dengan M2. Itu hasilnya sama dengan negatif 1. Itu kalau ini sifat dari dua persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. Hasil kali gradiennya itu sama dengan negatif 1. Berarti M2 sama dengan Q per P. Oke. Nah, setelah kita dapat gradiennya Q per P, nah, kita bisa hitung berapa. Jadi, pertama M-nya sama dengan Q per P, dan dia melalui titik A, B. Lihat, A, B. Kita tidak pilih X absen karena X absen yang akan kita cari. Berarti kita pilih A, B. Berarti dengan persamaan Y kurang Y1, M dalam kurung X kurang X1. Oke, kita pakai persamaan ini. Wah, tidak kentara ternyata. Oke. Nah, sekarang Y dikurang Y1. Y1 tidak lain sama dengan B. Sama dengan M-nya itu Q per P. X kurang X1. X1-nya itu sama dengan A. Kita sederhanakan masing-masing kali P. PY kurang BP sama dengan QX kurang Q kali A. Jadi diperoleh persamaan P ini QX kurang PY ditambah BP kurang QA. Oke. Nah, kita sudah dapat persamaan garis yang ini. Nah, sekarang kan kita sudah dapat persamaan garis ini, titik X absen Y absen itu tidak lain sama dengan perpotongan antara titik persamaan garis ini dan garis ini. Artinya perpotongan antara QX ini dengan PX tambah QY ditambah R sama dengan 0. Kurang lebih perpotongannya ini. Nah, sekarang kita cari berapa X dan berapa Y-nya. Oke. Nah, untuk mencarinya kita bisa pakai metode eliminasi. Jadi PX ditambah QY ditambah R sama dengan 0. QX kurang PY ditambah BP kurang QA ini sama dengan 0. Kita pakai eliminasi saja. Ini kita kali P, sedangkan yang di bawah kita kali Q. Kita eliminasi ini. Hasilnya kita peroleh P pangkat 2X ditambah QP Y ditambah RP sama dengan 0. Q pangkat 2X dikurang QP Y ditambah BP Q kurang Q pangkat 2A. Ini tidak lain sama dengan 0. Kalau kita eliminasi, berarti kita mau eliminasinya. Berarti kita jumlahkan. Habis. Nah, sisa P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. X ditambah RP tambah BP Q kurang Q pangkat 2A sama dengan 0. Oke. Artinya X sama dengan, ini kita pindah ke sebelah, jadi Q pangkat 2A
dikurang BP Q dikurang RP dibagi dengan P pangkat 2 Q pangkat 2. Sekarang kalau kita mau cari, kita sudah dapatkan ini. Sekarang untuk cari I-nya, kita bisa dengan cara yang sama, tapi kita yang PX tambah QY ditambah R sama dengan 0, QX kurang PY ditambah BP kurang QA sama dengan 0. Nah, kalau kita mau eliminasi X-nya, berarti kita kali yang di atas kita kali Q, yang di bawah kita kali P. Hasilnya akan dapat PQX ditambah Q pangkat 2Y ditambah QR sama dengan 0. Yang di bawah dapat sama PQX dikurang P pangkat 2Y ditambah BP pangkat 2 kurang QPA sama dengan 0. QPA sama dengan 0. Ini kalau kita mau eliminasi berarti ini kita jumlah. Bukan dijumlah, tapi kita kurangi. Ini yang X-nya kita kurangi. Berarti ini habis. Sisa Q pangkat 2 ditambah P pangkat 2Y. Berarti kemudian QR dikurang BP pangkat 2 ditambah QPA sama dengan 0. Oke, jadi kita sudah dapatkan di sini ini X absen. Ini absen. Absen itu tidak lain sama dengan ini pindah ke sebelah jadi BP pangkat 2 kurang QR kurang QPA PQ dibagi dengan P pangkat 2 Q pangkat 2. Oke, jadi kita sudah dapat X absen, Y absen itu tidak lain sama dengan BP pangkat 2 kurang QR kurang APQ ini koma jadi kita sudah dapat dua. Dapat X absennya. Sekarang kita hitung berapa jaraknya. Jaraknya itu tidak lain sama dengan mana tadi? Di persamaan awal tadi ini. B kurang Y absen pangkat 2 dikurang A kurang X absen pangkat 2. Supaya muat kita hitung satu-satu. Sekarang ini tambah. Mungkin sekarang kita hitung dulu A kurang X absen di pangkat 2 kan. Itu tidak lain sama dengan A dikurang X absen itu Q pangkat 2A dikurang BP Q kurang RP per P pangkat 2 tambah Q pangkat 2.
Tunggu. Oke, 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 oke. Sama dengan ini kasih kali masuk. Jadi A P pangkat 2 tambah A Q pangkat 2 dikurang ini ketemu masuk jadi Q A pangkat 2 Q pangkat 2A ditambah A B P Q dikurang ditambah R P dibagi P pangkat 2 Q pangkat 2. Ini habis, sisa AP pangkat 2 ditambah BPQ ditambah RP dibagi P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 dipangkat 2 kan. Hmm. Oke, sampai sini saya dulu. Terus kita cari lagi B kurang Y absen pangkat 2. B kurang Y absen pangkat 2 itu sama dengan B dikurang Y absen. Ini dia. Kita copy. Paste di sini. Hop. Ini tidak lain sama dengan samakan penyebutnya, jadi ini B dikali BP pangkat 2 ditambah BQ pangkat 2 kurang BP pangkat 2 tambah QR ditambah APQ per P pangkat 2 Q pangkat 2. Habis, sisa B Q pangkat 2 ditambah AR ditambah A B Q per P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. Oke, sekarang kita masukkan ke ini pangkat 2 semua. Nah, sekarang kedua persamaan ini setelah substitusi masuk, jadi ini dia berubah jadi Selamat pagi Bapak dan Ibu guru. oke, kita Hari lanjutkan, ini kita kita tambah. akan mendoakan ada 3 teman kita yang Nah, berulang tahun di bulan karena lihat Desember. ini persamaannya sama, Bulan jadi Desember. kita bisa gabung. Jadi yang berulang tahun di bulan Desember akan berada di depan ruang tata Oke, usaha dan berarti A Bapak Ibu P. guru yang lain Oke. berdiri di depan kelasnya masing-masing dan mereka yang ada di lantai 2 boleh naik untuk berdiri di koridor lantai 3, Oke, tetapi oke, oke. tetap berusaha untuk menjaga jarak. Sekali lagi, Bapak Ibu guru yang berulang tahun berada di depan tata usaha yang berulang tahun bulan Desember atas nama Oke. Seruben, Ibu Yanti, Ah, dan Miss Lia berada di depan tata usaha, sementara Bapak Ibu guru yang lain berada di depan pintu kelasnya masing-masing, kecuali mereka yang berada di lantai 2 supaya naik ke lantai 3 dan mereka yang berada di
perpustakaan dan lab fisika supaya berada di lantai 2, lantai 3 untuk berdoa bersama sambil mengambil cara. Terima kasih. Oke, it's quite long announcement. Lanjut. Pangkat 2 ditambah karena di sini sama, jadi kita bisa gabung. AP pangkat 2 ditambah BPQ tambah RP. Ini kita pangkat 2 kan. Ditambah BQ pangkat 2 ditambah AR tambah APQ. Ini pangkat 2. Dibagi dengan P pangkat 2, Q pangkat 2. Ini juga pangkat 2. Oke. Selanjutnya. Kita coba sederhanakan. Ini masing-masing ada P-nya, berarti kita bisa gabung. P bisa kita buat begini. Sambil P-nya, P dalam kurung AP tambah BQ tambah R. Oke. Ini pangkat 2. Ditambah kalau yang ini kita bisa ambil. Ini AQ atau AR ya? BQ harusnya. Oke, QR. Jadi bukan AR tapi QR. Ini QR. Oke, yo, QR. Jadi ini QR. Ini QR, bukan A ya, tapi QR. Jadi kita bisa ambil key-nya. Masing-masing kita kesimpulan key-nya 1, berarti di sini sisa P, B key ditambah R ditambah AP. Oke, mungkin lebih bagus kalau saya tulis berurutan, berarti di sini jadi AP, AP sambil key-nya berubah jadi AP, sisa AP. Terus ini sambil jadi B key, R-nya saya ambil sisa key-nya diambil sisa R. Ini pangkat 2 juga. Pangkat 2. Oke. Sekarang P dan Q-nya P-nya saya keluarkan masing-masing pangkat 2, berarti sisa jadi P pangkat 2 dalam kurung Q P tambah B Q tambah R. Ini pangkat 2 ditambah Q pangkat 2 dalam kurung Q P tambah B ini Q ini B Q ditambah R pangkat 2 dibagi dengan P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 pangkat 2. Nah, ini sama. QP tambah BQ tambah R pangkat 2. QP tambah BQ tambah R pangkat 2. Karena masing-masing sama, berarti saya bisa tulis gini. Saya bisa tulis QP tambah BQ ditambah R pangkat 2 dikali P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Dibagi dengan P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 pangkat 2. Karena P dan Q itu adalah koefisien dari persamaan garis lurus. Kita lihat P dan Q itu kembali ke persamaan awal. P tambah Q itu persamaan garis lurus. Nah, artinya P pangkat 2 tambah Q pangkat 2 itu tidak mungkin 0. Karena tidak mungkin 0, kita bisa coret sini. Ini kita coret, ini kita coret. Jadi sisanya adalah QP tambah BQ ditambah R. Ini dipangkat 2 kan. Dibagi dengan P pangkat 2. Tunggu. Ini bukan QP kalau salah. AP, sorry. Ini bukan Q. Ini AP. Ini AP. Sorry, ini AP.
AP kali BQ ditambah R di pangkat 2 kan dibagi P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Nah, ini tidak lain sama dengan jarak dari yang tadi. Jarak titik atau AB. Jarak A ke B. Dari titik A ke B. Ini dipangkat 2 kan. Nah, ini kalau kita sederhanakan karena pangkat 2 berarti AB saja sama dengan, sorry ini kurungnya salah. Salah tempat. Oke. Salah tempat. Sisanya di sini. Ini AP, ini tidak lain sama dengan ini kan A B pangkat 2. Di pangkat 2 kan berarti AB. Sorry, ini AB pangkat 2. Jadi AB saja sama dengan akar dari ini. Akar pangkat 2 dari AP tambah BQ ditambah R pangkat 2 dibagi dengan P pangkat 2 Q pangkat 2. Nah, AP tambah BQ tambah R, dia kalau kita akarkan, dia yang dibawa kita karena dia akar kita mutlakkan di sini. Karena kan harusnya kan nanti nilai akarnya kan karena di sini pangkat 2 kan pasti ada plus minus. Tapi ingat ini karena jarak, berarti kita cuman pilih yang positif, maka hasilnya kita harus mutlakkan. Berarti di sini jadi akar P pangkat 2, Q pangkat 2, sedangkan yang di atas kalau kita akarkan sisa jadi AP tambah BQ ditambah R. Ini dia persamaannya. Jadi mutlak AB panjangnya itu sama dengan ini. Oke, bisa saya simpulkan bahwa jika jarak dari titik A dan koordinat B dari titik A, B ke garis PX tambah QY tambah R sama dengan 0 adalah kita sebut D, maka berlaku D sama dengan mutlak PAP ditambah BQ ditambah R dibagi dengan akar dari P pangkat 2 ditambah Q pangkat 2. Ini dia. Ini formula yang akan sekalian pakai. Kita akan banyak pakai di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Apalagi kalau kita membahas tentang persamaan garis singgung pada lingkaran. Contohnya, kalau sebagai contoh kasus, misal kalau kita mau hitung, ada soalnya dari, kalau di buku paket kayaknya enggak ada ya. Oke lah, saya coba gini. Misalkan suatu persamaan, contoh. Suatu persamaan misalkan 3x
ditambah 4 Y ditambah 1 itu sama dengan 0. Persamaan garis, persamaan garis Y sama dengan 3 min 3X tambah 1 per 4 per min 4 garis, suatu garis, jarak garis Y sama dengan min 3X tambah 1 atau min 3 per 4. Oke, supaya bagus ini. Dari min 3 per 4 X ditambah 1 jarak garis ke titik anggaplah 1,2 adalah, nah, jarak garis titik ini ke titik 1,2 ke garis ini adalah, nah, caranya adalah kita sederhanakan ini, masing-masing kali 4 jadi 4Y sama dengan min 3X tambah 1. Ini kita bisa ubah jadi 0 sama dengan min 3X kurang 4Y ditambah 1 sama, terus titiknya, koordinat titik itu 1,2. Nah, ini kita bisa simpulkan dari A, B, ini P, Q, dan R. Berarti jaraknya kita sebut sebagai D sama dengan mutlak dari AP ditambah BQ ditambah R dibagi dengan P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. A kali P, A itu sama dengan 1, P itu min 3, B itu 2, Q itu negatif 4, ditambah 1, dibagi dengan P pangkat 2 min 3 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2. Ini akar. Ini tidak lain sama dengan negatif 3 dikurang 8 ditambah 1 dibagi akar min 3 pangkat 2 9 tambah ini akar dari 25 sama dengan mutlak min 3 kurang 8 min 11 tambah 1 min 10 dibagi akar 5 sama dengan mutlak dari 2 sama dengan 2. Jadi jarak dari garis ini 1,2 ke garis ini tidak lain sama dengan 2 satuan. Oke, kurang lebih begitu. Sebenarnya sih kita kalau di buku dia cuma kasih lihat ini rumusnya. Dia tidak jelaskan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi cara memperolehnya kurang lebih idenya basic saya kayak tadi. Cuman butuh sedikit aljabar yang sederhana. Ini cak. Tapi kurang lebih sih seperti itu. Jadi ini kalian ingat, karena ini bisa kita bisa pakai untuk menentukan jari-jari kalau pertama persamaan garis singgungnya diketahui dan titik pusatnya diketahui. Kita bisa hitung jari-jarinya langsung. Nanti ada beberapa contoh soal yang akan menggunakan ini untuk hitungnya. Kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi yaitu persamaan garis singgung. Oke, salam jumpa, tetap semangat, tetap sehat. Sampai jumpa di
pertemuan selanjutnya.